dengan kami gitu. Coba dijelaskan. Iya, abang yang bermasalah, Coba bukan jelaskan. kami Tuhan yang kita beda bermasalah. loh ya. Iya, beda. Tuhannya abang dengan Ya, Tuhannya kok Yesus beda, bang. Gimana? apa yang bermasalah dengan kami? Coba. Loh, iya kan memang kita Menurut beda, abang bang. kami bermasalah. Ya? Kan memang kita beda, toh? Iya, udah beda. Tapi kok di situ bisa dipertanyakan gitu loh. Nah, Gini itu contohnya, dia yang harus Bapak. dijawab, bang. Katanya Tuhan, tapi kok Iya, mati? Nah, itu dijelaskan. karena itu tadi jawaban saya itu. Kenapa dia Iya. Yang diutus oleh Tuhan, utusan Tuhan, apa Tuhan, bang? Coba dijawab. dia diutus sama bapaknya, Tuhan juga. Iya. Gitu, Oh, Tuhan Allah. ada Tuhan Allah ada kasih, Tuhan, bukan Tuhan Allah musuh. ada Tuhan besar, ada Tuhan Ya ada, kecil, gitu. dia diutus. Tuhan, pening bala nih. Iya. Tuhan besar mengutus Tuhan kecil, gitu maksudnya kah? Atau seperti apa, bang? Gimana coba? Dia itu diutus utus oleh Ah, Tuhan Allah, ya, bentar, anaknya Tuhan. Kita urut satu-satu ya. Yesus ini Tuhan apa bukan? Bagi kami dia Tuhan. Baik. Karena dia Kemudian Bapak Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhan. Artinya Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak, betul? Iya, seperti itu. Baik. Ada berapa Tuhan, bang? Bapa dan anak, ya seperti itu. Iya, Bapak Tuhan satu, Anak Tuhan satu. Satu tambah satu berapa? Oh, jujurlah ada dua Tuhan. Coba jelaskan, bang. Bapak Iya, Tuhan. ada Iya, Bapak Tuhan, Anak Tuhan. Ada berapa Tuhan? ada dua. Ada dua Tuhan. Berarti abang Itu menyembah. bilang tadi, kembali ke pribadi Ya. masing-masing. Loh, bukan kembali ke Dan Bapak pribadi Anda itu masing-masing, beda. bang. Bukan Tapi gitu, lo bukan gitu. ribet di sini. Loh, enggak, ini kan Gitu. saya tanya toh. Tapi kok Bapak di sini Tuhan. permasalahan? Iya, bentar dulu. Kita diskusi di sini santai. Dari Kita pertanyaan. happy, ya. Kita bahagia di sini, cari kebahagiaan. Nanti Bapak aja. Tuhan, Yesus juga Tuhan. Betul kan? Berarti ada Ya. dua Tuhan. Tapi menurut abang gimana? Ya, menurut saya ya ada dua Tuhan. Tuhan. Ada dua Bapak- Tuhan. Stop. Iya. Biar saya itu ya benar. Gimana, bang? biar saya yang jelasin ya. Pertanyaannya Apa? seperti apa? Bentar. Oke, kita mulai dari awal ya. Nah, Kita mulai dari awal, bentar. Oke, tadi aku nanya kepada Bang Jamadu ini, Bapak Tuhan bukan? Dia jawab Tuhan. Terus Yesus Tuhan bukan? Yesus juga Tuhan katanya. Artinya kan ada dua Tuhan, betul nggak? ya kalau seperti itu ada dua Tuhan. Nah, ada dua Tuhan, betul. Nah, tapi kalian mengambil kesimpulan dari ada dua Tuhan itu dari segi mana coba? Ada Tuhan yang bukan manusia, ada Tuhan yang manusia. Ada Tuhan. Maksudnya kalian mengambil kesimpulan ada dua Tuhan itu dari mana? Yang satu Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu yang mengutus Tuhan Yesus. Yang satunya yang diutus oleh Tuhan Bapa, yakni Tuhan Yesus yang manusia. Kan ada dua Tuhan. Oh, salah itu. Gimana yang benar? Ada satu, itu yang dinamakan Tritunggal, tiga tapi satu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Coba dijelaskan. Tambah Roh Kudus gini ya. aja. Oke, Supaya bentar. Kita pelan-pelan saja. Nah, sekarang gini kan. Bapak Tuhan, betul? Ya, betul. Yesus Tuhan. Nah. Roh Kudus Tuhan. Ya. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak. Tapi Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ketiga-tiganya adalah Tuhan. Betul? Nah. Ya udah makanya disebutkan Tritunggal. Bukan Nah, seperti itu. Bentar Iyalah, dulu. Tritunggal. Ini siapa yang ngomong kok? Kok laki perempuan sih yang ngomong?
Kalau seperti itu penjelasannya, Gimana? Coba yang benar seperti apa? Coba diterangkan kepada kita di sini. kalau penjelasannya secara kayak gitu mungkin kamu susah buat mengerti. Tapi mungkin Coba. kalau saya jelasin seperti ini ya, Ah, saya contohin ke Siliwangi aja ya, iya. biar kamu lebih paham mungkin. Gimana? Nah, contohnya Siliwangi bisa jadi 3 kan? Siapa? Siliwangi. Oh, jangan ke situ. Contoh, saya contohin biar otakmu lebih gampang nangkap. Enggak usah kasih contoh, langsung Langsung aja. Itu poin jelas, Pak. saja. Ini dikelirkan dulu loh. Bapak Oh, iya. Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Ya udah. Tuhan. Ya udah biar saya jelasin Ya, langsung tolong detail, dijelaskan. Itu bagaimana pengertiannya itu? Begini pengertiannya. Silakan. Sebenarnya Yesus memanggil Bapa, berdoa kepada Bapa. Bukan dia berdoa kepada Bapa sebenarnya, cuman dia mencontohkan kepada murid-muridnya. Berdoa itu seperti inilah, Bapa. Oh, dia berarti Yesus lagi bohong-bohongan, Pak ya? Udah Bukan. bohong-bohongan dia, Pak. Dalam Yesus kita, awalnya kita menganggap dia guru. Kalau sebagai guru itu tugasnya kita mengajarkan. Wah, ini kok ngomong barengan satu-satu ngomongnya. Aduh. Jamadu di-mute dulu, Jamadu. Sakit telinga. Ya, gimana? Ya, lanjut Bang Pawang. Kalau sebagai guru itu Hmm, tugasnya mengajar bukan? mengajar, betul. Jadi Yesus kan di situ pada waktu itu dipanggil sebagai guru. Betul. Jadi dia mencontohkan gimana berdoa kepada Bapa, gimana berdoa kepada Dia kalau Iya. dia sudah menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Terus Saya dikit ya, Bang dari Ayubi ya. Dari situ Bentar, kita kan bisa di-clearkan dulu Bang Ben. Diselesaikan dulu penjelasan dia. Iya, nanggapi masuk. dikit. Pak, jadi waktu Yesus berdoa sendirian itu dia lagi nyontohkan ke siapa, Pak? ke murid-muridnya. Lu kan sendirian dia, nggak ada orang siapapun. Malam-malam doa sendirian. Siapa yang nyontohin ke Dengan siapa kau dia? tahu dia sendirian? Lah kan ada itu ayatnya. Yesus berdoa sendirian malam-malam. Nyontohin ke siapa dia? Dari mana kau tahu dia berdoa sendirian? Kasih ayat Bang Ben, kasih ayat Bang Ada Ben. ayatnya. Bentar, Ani kasih ya, bentar. Enak kan kita kalau Lukas. begini kan? Lukas Bahagia 6:12. kita. Lukas 6:12 buka. Malam-malam Yesus naik ke bukit. Dia berdoa dia berdoa. Yesus naik ke bukit. Dia semalam-malaman berdoa. Berdoa kepada Allah. Nah, itu. Lukas 6:12. Tuh, berdoa sendirian, Pak. Nyontohin ke siapa dia, Pak? Itu berdoa sendiri. Terus yang nulis itu siapa? Nah, justru itu pertanyaannya di situ. Kan sendirian dia. Dari mana itu dapat? Saya bilang tadi, dia mencontohkan kepada umatnya berdoa itu seperti ini. Paham? Loh, dia naik penulis- ke bukit penulis sendirian, ngintip. Pak. Penulis Di bukit ngintip itu dari dia Paulus. berdoa sendirian semalaman. Dia mencontohkan ke siapa itu, Pak? Ke murid-muridnya. Lu sendirian, Pak. Kok muridnya gimana sih? Dia berdoa sendirian. Berdoa sendirian. Terus yang lihat siapa? Nggak fokus ini kayaknya ini Bang Pawang ini. Iya, Bang Pawang ini kayaknya nggak fokus. Fokus lah. Kepada Bapa. Kayak Tritunggal. Dengar Tritunggal. Gak ada Tritunggal sebenarnya. Oh, nggak ada Tritunggal, Pak. Nggak ada Tritunggal ya? Ini siapa noise sih? Ke pinggir jalan ya Pak Pawangnya, pinggir jalan. Katanya tadi Tritunggal. Sekarang kok dibilang nggak ada Tritunggal? Gimana sih? Itu penjelasan kalau Tritunggal itu dari Katolik. Abang nih Katolik apa Protestan ini? Kalau saya Protestan, bukan Katolik. Loh, abang ini Tritunggal, Oneness atau Unitarian? Ada musik ini Trinitar Wanon.
Coba dijelasin dulu. Warna doktrin ada apa? Tritunggal, oneness, Unitarian apa Triteos? Pastikan dulu. Sekarang tadi pertanyaanmu itu Tuhan ada dua, kok jadi kemana-mana kau? Iya, ditambah lagi kan, ditambah Roh Kudus jadi 3. Gimana, Bang? Itu bagi Katolik. Gimana? Ya kalau saya Awalnya enggak. 2. Awalnya 2. Tadi ada cewek yang ngomong katanya Tritunggal, berarti ada 3. Ya itu penjelasan dari Katolik ya. Kalau saya kan enggak. Apa yang saya percaya ya Tuhan itu ya tetap Yang ngomong satu. tadi siapa? Istri siapa yang ngomong tadi? Enggak tahu, angin lewat. Loh, yang ngomong barusan si cewek itu siapa? Jadi kalau menurut Anda Tuhan ada berapa, Bang? Tuhan Anda? Satu. Oh, 1. Yesus Tuhan enggak? Kalau tak satu siapa yang Roh satu Kudus itu Tuhan gitu. enggak? Iya Tuhan. Jadi siapa lagi? Kalau dia bilang satu, siapa yang satu itu yang Tuhan? Iya, gitu loh. makanya yang satu itu siapa? Bapak kah? Roh Kudus kah? Yesus kah? Yesus. Roh itu Yesus. Oh, Yesus. Oh, berarti Roh Yesus. Kudus sama Bapak bukan Tuhan. Yesus. Intinya Iya, Yesus. Roh Kudus dan Bapak bukan Tuhan berarti. Roh Kudus itulah Yesus. Ngerti? Bapak bukan Wane Tuhan sini. berarti. Wane sini. Iya, makanya Bapak bukan Tuhan. Ntar lagi kena dia. Bapak bukan Tuhan. Apa? Bapak bukan Tuhan berarti. Ya Tuhan. Loh, katanya 1, kok 3 itu? Mana 3? Siapa? Bapakmu yang bilang Oke, 3. saat prosesi baptisan di Sungai Jordan, jangan marah. jangan santai, jangan marah. Jangan emosi, Iya, jangan saat emosi. prosesi pembaptisan di Sungai Jordan, Yesus ada di sungai, Roh Kudus ada di awan, Bapak teriak dari surga. Itu 1 apa 3, Bang? Dia mencontohkan kepada Kok mencontohkan? Saya nggak bilang contoh. Saat prosesi pembaptisan di Sungai Jordan, Yesus di sungai, Roh Ya. Kudus ada di awan, Bapak ada di surga, teriak-teriak, inilah anakku yang ku kasih. Itu ada berapa, Bang? 3 apa 1? 3 apa 1? Ya 1. 1 gimana? Satunya di sungai, satunya di awan, satunya di surga. Gimana bilang 1? Siapa yang bilang 1? Itu kan cuma mencontohkan. Loh, mencontohkan apa? Ini kejadian, Bang. Ini Jangan potret sebuah dipersulit. kejadian. Bikin Satunya di bahagia. sungai, Jangan dipersulit. satunya di awan-awan, satunya di surga. Ada berapa? 3 apa 1, Bang? 1. Gimana 1, Bang? 1 di sungai, 1 di awan, 1 di surga, 1. Gini, jangan gituin, Pak Pawang. Bapak sama Yesus itu Gimana beda sih atau sama, Pawang Bang? ini? Yesus sama Bapak. Bapak sama Yesus sama. Ya 1, iya. Satu. Nah, waktu dibaptis, 1 di surga, 1 di bumi. Itu 1 atau misa? 1. 1, Mas Ben katanya. Gimana satunya, Pak? 1 di sungai, 1 di surga, dibilang 1. Gimana, dengerin. Bang? Dengerin ya. Yang namanya Tuhan itu apa aja bisa diperbuat, apa aja bisa dibuat mukjizat. Oke, Jadi oke. mau dia jadi 10, mau dia Bentar, lari bentar, kemana bentar. ini? Aku masuk Bang Ben. Aku masuk Bang Ben. Tuhan, Tuhan bisa apa aja. Oke, Tuhan Maha Kuasa. Setuju, setuju. Ya, setuju ya Tuhan Maha Kuasa ya. Iya. Setuju. Baik. Apakah Tuhan juga Maha Besar? Iya. Iya. Apakah Tuhan bisa menjadi Yesus? Bisa. Bisa. Apakah Yesus punya rumah? Ya saat dia menjelma menjadi manusia. Manusia. Ya, otomatis dia bisa dia punya rumah lah. Ya, baik. Dia punya rumah. Baik. Kita urut satu persatu. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Besar. Nah, sekarang pertanyaan saya. Pada saat Tuhan yang Maha Besar itu sudah menjadi manusia, yakni Yesus, apakah bisa Yesus disebut Maha Besar? Ya tergantung Jawab. kitanya. Sebenarnya Ya, jawab. lebih besar mana Yesus daripada rumahnya? Ya. Jangan di situ dulu lah. Apakah bisa Yesus disebut Maha Besar? Ya bisa. Bisa. Lebih besar mana Yesus dengan rumahnya? Ini Jawab dong. Jawab. Katanya Yesus Maha Besar. Besar mana Yesus dengan rumahnya?
saat dia jadi manusia, gimana layaknya manusia? Ya seperti itu. Karena dia punya- Pertanyaan saya, Tuhan yang maha besar itu sudah menjadi Yesus. Pada saat yang sudah menjadi Yesus, apakah Yesus bisa disebut maha besar? Kau bilang Yesus maha besar. Pertanyaan selanjutnya adalah besar mana Yesus dengan rumahnya? Itu pertanyaan saya, jawab. maksud kamu itu besar ini besar seperti apa? Besar mana? Dia besar berhitung aja mana masih Yesus nggak dengan bisa, rumahnya? Kang Ayubi. Astaga. Bagaimana dikasih pertanyaan sulit? Orang dia berhitung satu di dunia, satu di awan, satu di surga, dibilang satu. Matematikanya dapat minus kelihatannya dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Otakmu yang korslet. Astagfirullahaladzim. Kok jadi kita yang korslet? Coba Begini dites loh bang, lagi. begini loh bang. Saat Begini Yesus loh, Bang. di dunia, Roh Kudus ada di awan-awan, Bapa ada di surga sambil Jadi, teriak. Mas, Ben, ini antara rumah dan Yesus dulu, Mas Ben. Berapa entitas? Pak? Iya, Mas rumah Ben, sama ntar Yesus. dulu. Ini antara rumah dan Yesus. Ini dulu. Ini dulu nih. Dijawab, ayo dijawab dulu. Besar mana Yesus dengan rumahnya? Pertanyaan nggak penting kayak hal-hal kayak gitu. Bukan nggak penting. Ini bukan nggak penting. Ini justru pertanyaan yang bisa membuat otak menjadi waras. Ya enggak lah. Loh, Kita itu melihat kita urut satu-satu. Kita urut satu-satu. Bentar, kita urut satu-satu. Kau bilang tadi Tuhan Maha Besar. Oke, apakah Tuhan bisa menjadi Yesus? Katamu bisa. Apakah Yesus punya rumah? Yesus punya rumah katamu. Lalu Jadi aku maksudnya- tanya, bentar, diamlah dulu, Kak, ya. sabar. Diamlah dulu, Tuhan yang Maha Besar itu sudah menjadi Yesus. Pada saat Tuhan itu sudah menjadi Yesus, aku tanya, apakah Yesus bisa disebut Maha Besar? Katamu tadi Yesus disebut Maha Besar. Pertanyaan selanjutnya adalah Yesus dengan rumahnya besar mana? Itu pertanyaan terakhir. lebih besar dari masjidmu. Tahu? Apa? Lebih besar dari gimana sih? Jawab dong. Bang Andi kayak Iya, lebih besar. ini ilmunya Bang Andi nih. Jawab. Lebih besar mana Yesus dengan rumahnya? Lebih mulia Yesus. Lebih Enggak nanya besar ya. mana Yesus dengan rumahnya? Dijawab. Itulah resikonya Anda, Bang. Itulah resikonya Anda menuhankan manusia seperti ini jadinya. Oke, Itulah resikonya. oke, Bang Kalau Anda Pawang, ikuti aja ini apa perkataan ini Yesus, aku rekam Tuhan tidak bisa 14 menit dilihat. ya. Selesai, fix. Sekarang Boleh pertanyaan boleh seperti videonya ini, aku gitu. upload ke YouTube ya, boleh ya 14 Boleh menit. dong. boleh. Boleh lah. Oke, terima kasih. Jadi kalau Tuhan itu tidak berwujud seperti kami, laisa kami selisih yang tidak serupa dengan apapun. Jangan lulu Gak ada gitu, Mas pertanyaan Heri. seperti ini. Itu resiko Jadi- Anda nih menuhankan manusia makhluk. Jadi- silakan gaspol. Jadi sebelum ke Mas Ben, jadi tadi ini kan gini. Bentar Bang Andi, Iya. bentar Bang Andi. Bentar Ini lagi, ada bentar yang lagi. penonton 500 orang nih ya. Jangan lupa tonton siaran ulangnya di Al Ayubi Channel 14 menit durasinya Bang Andi lumayan. Lanjut. Oke, jadi gini. Tadi dia ngomong gini. Tuhan itu maha besar. Yesus itu maha besar, gitu ya. Nah, kan sederhananya aja. Kalau Yesus maha besar, lebih besar mana Yesus daripada rumahnya? Ya, kagak bisa masuk akal sehat lah kalau lebih besar Yesus dari rumahnya. Lebih besar rumah daripada Yesus. Karena kalau Yesus lebih besar dari rumahnya, ya kalau hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Karena orang itu Yesus harus masuk ke dalam rumahnya istirahat. Jadi Yesus itu nggak maha besar. Dia ya maha kecil seperti kita. Yang maha besar itu Bapak di surga. Jadi antara Bapak dan Yesus dua oknum yang berbeda. Gitu loh Pak Pawan. Jadi kalau Anda mengatakan maha besar ya enggak lah. Kecuali imani saja lah ya. Imani saja, jangan banyak tanya ya. Itu jawabannya aja gitu. Imani aja Bang, jangan banyak tanya gitu. Kira-kira begitu. Mas Ben dilanjutkan tadi pembaptisan. Monggo. Monggo Mas Ben. Enggak, Mas Ben lah jauh ya. Pawang buaya. Wih, pawang buaya lagi. Buset deh. Ngeri kali nama kau, Pawang.
Ini datang-datang, aku seharian gak bikin konten, datang-datang malah nyumbang konten ini si Pawang. Ya Allah, rezeki itu memang gak kemana-mana Bang Andi. Jadi juga saya bikin konten, saya rekam juga ini. Oh, ini live kah Bang Andi? Enggak live, saya rekam aja dulu. Oh gitu. Jadi kembali ke topik Pawang, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ketiganya berbeda atau sama Bang Pawang? Bang Pawang. Udah jadi berhala dia. Dipikir Bang ya, itu ini Bang, diresapi Bang ya. Pantaskah Yesus disebut yang maha kuasa, yang maha besar, sementara Yesus ini sama rumahnya aja besar rumahnya Bang. Sama rahim Maria aja lebih besar rahim Maria. Nah itu dia. Ya pantas lah. Oh pantas katanya Bang Ben. Lanjut. Ya, Mas Ben. Lanjut Mas Ben. Jadi Tuhan itu terbatas gitu ya. Terbatas seperti apa coba? Lah, saat dia jadi manusia kan dia terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Benar nggak? Lanjut. Loh, bener nggak? Yang namanya Tuhan itu terbatas dimensi ruang atau dan waktu nggak? Coba jawab jujur. Itulah Yesus turun ke dunia. Saya tanya, yang namanya Tuhan itu terbatas dimensi ruang dan waktu atau tidak? Yang namanya Tuhan. Udah. Pertanyaanmu itu sebenarnya Loh, saya ini menggunakan logika dan akal Noise waras banget yang ya. diakui Siapa? secara universal. Noise siapa sih? Saya telinga yang noise siapa? Silakan jawab Bang, yang namanya Tuhan itu terbatas dimensi ruang dan waktu atau tidak? itu pertanyaanmu itu hanya bisa dibilang hanya untuk menjatuhkan. Ini bukan menjatuhkan Bang, kita pakai logika waras secara universal yang diakui oleh manusia waras. Yang namanya Tuhan itu terbatas dimensi ruang dan waktu atau tidak? Ya saat kan di situ udah jelas saat Tuhan turun ke dunia sebagai manusia, ngerti? Enggak, jawab dulu aja. Yang namanya Tuhan itu Itu aja kan udah terbatas cukup dimensi jelas ruang dan waktu tidak? jawabannya. Emang kalau dia jadi yang namanya manusia itu seperti apa? Nih, aneh rekonstruksi dikit otak Anda biar pintar. Yang namanya Otakmu lah Tuhan korek dulu. itu adalah Mungkin transenden. otakmu itu kurang Dia setengah tidak itu. terbatas Makanya otakmu oleh kok dimensi apapun, termasuk dimensi ruang dan goblok waktu. tau tolol. Dengerin, kalau ada orang jelasin dengerin, biar pintar dikit. Jadi yang namanya Tuhan itu transenden, dia tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Maka semua yang terbatas oleh dimensi ruang dan waktu, maka bisa dipastikan dia bukan Tuhan. Dia udah turun. Kemana dia? Kabur. Wah, berpulang ke rumah Bapa di surga. Au, keluar itu abang. Itu tuh, Tolong aduh. Bang, tolong jangan pakai nama nggak bagus itu yang namanya loh, campur-campur. Itu aku bilang tadi minta naik, saya bilang tolong diganti supaya mereka juga nggak pakai nama-nama nggak ini. Kalau Itu Anda nama- Islam pakai Isa gitu Bang. nama provokatif lah. Kenapa ya dogma kekristenan kalau dibenturkan sama akal sehat dan akal waras kenapa jadi berantakan ya? Ya pasti, karena hanya imani saja itu, nggak bisa mikir. Soalnya bertentangan dengan akal sehat. Gitu. Jadi jangankan dia jemaat-jemaat ya, pendeta kelas internasional begitu, atau sumbernya konsili aja, sumbernya konsili Mas Ben, kagak bisa ngejelasin itu sumber konsili itu. Iya, Santo Agustinus kan akhirnya bilang gini, yang namanya Trinitas itu tidak akan pernah bisa dijelaskan. Karena kalau bisa dijelaskan maka bukan lagi misteri Tuhan. Artinya mereka sudah menyerah, bahkan Athanasius sendiri menyerah.
menjelaskan dogma mereka. Itu loh ya, teman-teman yang Trinitas. Sumbernya Trinitas saja di Konsili Nisea itu. Kan di situ ada iman, pernyataan iman ya. Konsili. Hanya ada satu Allah Bapa dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus, gitu. Nah, itu hasil konsili. Dan ujungnya ada Roh Kudus. Dilengkapi lagi di 381 Kalsedon gitu ya. Nah, orang-orang yang terlibat di sana yang mempunyai keturunan konsili gitu di Roma, yang pelanjut ini mereka masih hidup, mereka itu di kampung halaman lahirnya konsili. Orang ini kalau menjelaskan nggak bisa, bahkan ya pengakuannya kayak tadi sulit untuk dijelaskan dan diterima akal sehat. Kata Pak Lamsen Naibaho itu tidak masuk akal logika manusia, tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dicerna akal logika manusia. Iya Bang Andi, saya Gitu. jadi ingat perkataan salah satu pemuka agama mereka. Mustahil seseorang itu berakal waras di saat bersamaan mereka adalah seorang Kristen. Artinya untuk menjadi Kristen syaratnya cuma satu, Anda harus hilang akal waras. Iya, karena menurut Pak Lamsen saya kutip, Tuhan itu maha kuasa dan tidak maha kuasa. Tuhan itu maha tahu dan tidak maha tahu. Gitu loh. Ajaib, kata Pak Lamsen Naibaho. Jadi kadang dia maha kuasa, kadang tidak. Tergantung situasi dan kondisinya menurut Pak Lamsen. Kita Begitu. sapa On berarti ya. bang. Tuhannya on off. Jadi mari Kristen Muslim, jadi mari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa yang disampaikan. Ya ini bisa bicara